Kerap dihantam cedera, Milan perkenalkan posisi baru di manajemen. Il Diavolo Rosso berhasil memimpin klasemen Serie A pada sebagian besar musim kemarin. Namun, harapan mereka merengkuh gelar justru kandas di tengah jalan sejak memasuki pergantian tahun setelah serangkaian cedera yang menghantam mereka dengan kekesalan semakin menggunung, mengingat rival-rival mereka tampaknya tidak mengalami situasi serupa dan justru mampu mengejar pasukan Stefano Pioli. La Repubblica mempublikasikan informasi terkini mengenai Departemen Medis dengan topik utama yaitu atletik dan pencegahan cedera. Supervisor performa telah lahir di Milan. Peran yang masuk adalah posisi baru yang akan diperkenalkan oleh Rossoneri dan supervisor performa tersebut akan ditugaskan mengatur data yang dikumpulkan dari pertandingan, latihan, cedera, dan dampak fisik lain yang dilalui para penggawa raksasa Serie A tersebut. Harapannya, langkah tersebut bisa mengantarkan armada Pioli bergerak ke arah yang tepat. Sebagaimana yang diketahui bersama, klub yang bermarkas di San Siro tersebut tampil begitu impresif pada paruh pertama musim kemarin. Akan tetapi, para pemain tampak mulai kelelahan dan banyak mengalami cedera sehingga mempengaruhi performa tim. Setelah memuncaki klasemen sementara selama lebih dari separuh musim, Il Diavolo justru harus berjuang hingga giornata terakhir Serie A untuk mengamankan satu tiket ke Liga Champions sebelum akhirnya finish di peringkat kedua. Proposal ketiga Rossoneri ditolak Frankesi, bakal out dari San Siro. Gelandang bertalenta milik AC Milan Frankesi kini tengah dalam sorotan terkait minat beberapa klub elit Eropa yang ingin merekrutnya. Ihwal, persoalan Frankesi diincar oleh beberapa klub top Eropa setelah masa kontraknya bersama AC Milan kini tinggal setahun lagi. Peluang ini betul-betul dimanfaatkan oleh sejumlah klub seperti Chelsea yang berambisi untuk memboyong Frankesi dari AC Milan. Manuver beberapa klub Eropa ini tentu menjadi gangguan bagi AC Milan di tengah upayanya untuk menegosiasikan kontrak baru kepada Frankesi. Manajemen Rossoneri sudah 2 kali melakukan upaya negosiasi perpanjangan kontrak untuk Frankesi, namun hingga sekarang tidak ada kata sepakat yang bertemu dari kedua belah pihak. AC Milan perlu melakukan perubahan skenario penawaran kontrak baru jika tak ingin kehilangan Kessie. Rossoneri wajib berkaca pada pengalaman tatkala mereka kehilangan Hakan Çalhanoğlu dan Gianluigi Donnarumma yang berstatus bebas transfer. Il Diavolo Rosso tak bisa sepenuhnya memegang ikrar kesetiaan Frankesi, karena diakui atau tidak, ikrar kecintaan Kessie kepada Rossoneri adalah masa kadaluarsanya. Kessie pernah mengatakan bahwa dirinya berencana pensiun bersama AC Milan. Aku bangga menjadi pemain Milan, tidak ada niatan untuk pergi. Justru aku ingin berada di sini sampai pensiun, ujar Kessie. Saya akan mengurus kontrakku di AC Milan, saya memiliki niatan bertahan lama di sini, keterangan Kessie pada pasca Olimpiade 2021 di Tokyo. Namun saat ini hal itu tak lagi bisa digaransi oleh AC Milan melihat bagaimana perkembangan kontrak sang pemain yang tak kunjung ada titik temu. Semper Milan bahkan mengabarkan pihak Frankesi baru-baru ini telah menolak proposal perpanjangan kontrak ketiga yang dilayangkan oleh klub. Hal ini semakin menguatkan bahwa kesetiaan Kessie untuk Rossoneri bisa luntur. Jurnalis kenamaan asal Italia Fabrizio Romano membuat analisis bahwa drama yang dibuat oleh beberapa pemain AC Milan nampak mirip. Seperti halnya Donnarumma dan Çalhanoğlu, keduanya enggan memperpanjang masa baktinya hingga durasi kontrak berakhir. Hal itu bisa merugikan klub yang tak mendapatkan pemasukan hasil kepindahan sang pemain. Kessie, dia juga membuat pernyataan cinta, tapi dia masih belum memperbarui. Omong kosong pembaruan ini membosankan. Dia juga memberi perasaan ingin kadaluarsa, terangnya di kutipan dari Pianet Milan. Jika dilihat dari beberapa kesempatan terakhir, AC Milan nampaknya menunjukkan gelagat antisipasi mengenai skenario buruk kepergian Kessie. Adalah Bakayoko yang mereka datangkan dari Chelsea diharapkan menjadi ban serep, bahkan pengganti yang tepat bagi gelandang timnas Pantai Gading itu. Sandro Tonali bakal jadi bintang besar di AC Milan, disertakan dengan Pirlo, Gattuso, dan De Rossi. Sandro Tonali mencetak gol pertamanya untuk AC Milan akhir pekan lalu dan kemarin dia sangat fenomenal untuk tim U21 Italia. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa dia telah memulai perjalanan musim ini dengan cara terbaik untuk berkembang menjadi bintang besar. Seperti yang disorot oleh Milan News, Sandro Tonali pun dibandingkan dengan banyak pemain besar selama bertahun-tahun. Beberapa nama itu antara lain adalah Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, dan Daniel De Rossi. Namun, sangat jelas bahwa Tonali hanyalah Sandro. Jelas kita tidak boleh terlalu banyak melihat stat pemain gelandang itu musim ini, tetapi hanya tepat untuk menyoroti hal-hal positif. Lagi pula, Tonali dihujani dengan ulasan negatif musim lalu, jadi mengapa tidak memberikan ulasan positif saat dia pantas mendapatkannya? Pirlo, Gattuso, dan De Rossi hanyalah nama.
Sandro sementara itu hanyalah memikirkan AC Milan, lapangan pertandingan dan terutama dirinya sendiri. Dia tahu siapa dia, apa yang bisa dia berikan dan bagaimana dia bisa tumbuh. Karena Tonali hanyalah Sandro, bukan orang lain. Sandro Tonali didaratkan AC Milan dengan status pinjaman dari Brescia pada jendela transfer musim panas 2020. Sandro Tonali dipinjam selama 1 musim penuh oleh AC Milan. Dalam kesepakatannya, AC Milan mengeluarkan biaya peminjaman awal sebesar 10 juta euro untuk mengamankan tanda tangan Sandro Tonali. Lalu, pada musim 2020-2021, Rossoneri bisa mendapatkan Tonali secara utuh dengan menyerahkan mahar senilai 25 juta euro kepada Brescia. Jika diperinci, jumlah biaya yang diinvestasikan oleh Milan untuk Tonali mencapai 35 juta euro. Adapun peminjaman Tonali setelah resmi berakhir pada 30 Juni 2021. Seiring dengan berakhirnya masa pinjaman Tonali, Rossoneri diwajibkan untuk membayar biaya transfer untuk membuat kepindahannya permanen bagi sang pemain. Runner-up Italia musim 2020-2021 tersebut cukup mempermanenkan Tonali dengan biaya sebesar 10 juta euro. Dalam kesempatan itu juga, Tonali turut memfasilitasi kepindahannya ke San Siro secara permanen dengan bersedia menerima pemotongan gaji. Pemain yang mendapatkan julukan titisan Andrea Pirlo tersebut mengaku bahwa ia telah menolak tawaran kontrak yang lebih tinggi dari klub lain. Tonali menegaskan, ia begitu mencintai Milan dan hanya ingin kembali dan berseragam Rossoneri lagi. Keinginan saya untuk tinggal di Milan datang sebelum hal ini, kata Tonali. Persyaratan kesepakatan antara Milan dan Brescia telah berakhir. Jadi kami memulai dari awal lagi dan bagi saya penting untuk membuat langkah menuju Milan. Saya telah menerima tawaran yang lebih tinggi dari klub lain, tetapi saya senang berada di Milan. AC Milan resmi mendatangkan Sandro Tonali dengan status pinjaman selama semusim. Setiap pemain berpikir secara berbeda, beberapa tergerak oleh ambisi yang lain oleh uang. Saya percaya bahwa sangat penting untuk merasakan ketika berada di sebuah klub dan di sini saya dapat mencapai semua tujuan saya, ujar Tonali menambahkan. Berseragam merah hitam kebesaran Milan, Tonali berhasil mencatatkan 37 penampilan di semua lintas kompetisi. Di Liga Italia, Tonali mendapatkan kepercayaan dari pelatih Stefano Pioli untuk tampil sebanyak 25 kali.